olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, hadir untuk menyapa saudara dan menguatkan saudara. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu atas kehidupan kami. Engkau berikan nafas kehidupan, kesehatan hingga pagi ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Sebentar kami akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setiap orang yang mengajukan permintaan, harapannya satu, dikabulkan. Keinginannya terpenuhi sesuai dambaan. Jawaban ya atas sebuah permintaan melahirkan kelegaan dan sukacita. Sebaliknya, orang tidak siap jika permohonannya mendapat penolakan dengan kata tidak. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, orang tidak siap menerima kenyataan bahwa permintaannya tidak dikabulkan. Seorang anak yang permintaannya tidak dipenuhi orang tua bisa langsung menangis, kesal, dan kecewa. Demikian pun sebaliknya, jika orang tua mengajukan permohonan kepada anaknya, hanya berbeda ekspresi atau ungkapan kekecewaannya. Rasul Paulus, imannya besar, pengikut Kristus yang setia, dan pekabar Injil yang gigih. 3 kali ia memohon Tuhan mengambil duri dalam daging. 3 kali pula ia ditolak. Ia mendapat jawaban, tidak, dari Allah. Duri itu masih terus ada dalam dirinya. Duri yang dimaksud, penyakit yang menghambat aktivitasnya. Saudaraku, ditolak sebenarnya hal lazim dalam kehidupan. Akan tetapi berdampak rasa kecewa, marah, jengkel, bila penolakan itu lahir dari pihak yang diasumsikan akan memberi. Ketidaksiapan menerima kata tidak dari anak, orang tua, apalagi Allah, lebih besar ketimbang ditolak oleh orang yang tidak dikenal. Rasul Paulus sendiri pernah meminta kepada Allah buat kesembuhan, buat orang lain yang lumpuh. Allah kabulkan. Namun ketika Rasul Paulus meminta buat dirinya sendiri, jawaban Allah adalah tidak. Dengan menyatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Allah menolak permohonan hambanya yang setia
sehingga kemanapun Rasul Paulus pergi, penyakit itu tetap mendekam bersama dalam tubuhnya. Bagaimanakah Rasul Paulus menyikapi penolakan Allah? Apakah kemudian dia meragukan kebaikan Allah atau merasa kecewa berat lalu menghentikan aktivitas mengabarkan Injil? Saudaraku, sekali-kali Rasul Paulus tidak berpikir untuk berhenti setia setelah permohonannya ditolak Allah. Tak terlintas dalam pikirannya hendak bermalas-malasan. Ia pun tidak memutuskan untuk berhenti mengabarkan Injil. Ia menempatkan penolakan itu dengan pernyataan, "Aku bermegah dalam kekuranganku, supaya kuasa Kristus menaungiku." Justru dengan Rasul Paulus dalam kondisi tetap sakit, ia makin mengandalkan Allah. Karena itu ia tetap setia, kegigihannya tidak berkurang. Saudaraku, sikap Rasul Paulus menyikapi penolakan Allah dengan sikap positif. Ia tidak berpaling dari Allah karena perasaan kecewa. Beda sekali dengan orang yang melupakan gereja. Persekutuan ditinggalkannya, dan itu dilakukan dengan dalih Allah tidak menjawab dua-duanya. Saudaraku, Beethoven, seorang komposer lagu terkenal. Salah satu karyanya sangat disukai mantan presiden almarhum Gus Dur. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, telinganya menjadi tuli, tidak bisa mendengar apa-apa. Padahal modal komposer harus mampu mendengar karyanya. Dengan hati yang hancur ia berkata, "Seandainya saya dibebaskan dari penderitaan ini, seluruh dunia akan saya peluk." Keinginan hatinya yang berapi-api itu tidak mengalami kesembuhan. Ahli musik terkenal itu tidak menyerah. Ia berkata, "Saya akan mati-matian melawan nasib saya. Betapapun ketulian saya ini takkan bisa mematahkan saya." Saudara, kita meminta kepada Allah, tentu dengan harapan dikabulkan. Jika tidak, bukan berarti kehidupan berhenti dan kasih Tuhan berhenti pula. Dalam situasi itu, kita dididik untuk tegar, tidak cepat menyerah, dan terus semangat berjalan bersama dengan Allah. Amin. Demikianlah siraman rohani HKBP Setia Negara. Kiranya saudara-saudara dalam Yesus Kristus diberkati dalam kehidupan satu hari ini. Amin.